everyone. Today we're going to talk about writing an essay. Essay is a piece of writing that is written to convince someone of something or to simply inform the reader about a particular topic. Jadi essay itu adalah sebuah tulisan tentang topik tertentu yang tujuannya adalah untuk meyakinkan seseorang tentang sesuatu atau untuk menginformasikan sesuatu kepada pembaca. Essay itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction. Introduction ini adalah tempat di mana kita saying something that we're gonna say. Di dalam introduction kita menyampaikan apa yang menjadi topik dari essay tersebut. Apa yang akan kita sampaikan, kita jelaskan, kita tuliskan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian ada body paragraph yang terdiri dari beberapa body paragraphs yang bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. This is the place where we say what we wanna say. Ini adalah tempat di mana kita menjelaskan poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion ini adalah tempat where we say what we have said. Kita menyatakan kembali apa yang sudah kita sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, kita lihat satu persatu. Introduction itu terdiri dari beberapa hal penting. Yang pertama adalah an opening. Nah, an opening ini to catch the reader's attention. Kemudian relevant background information that the reader needs to know. Ya, apa background information yang perlu diketahui pembaca. Dan yang terakhir adalah a thesis statement that presents your main point or argument. Jadi ada thesis statement-nya. Ini tentang apa sih essay ini. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus ada di dalam sebuah introduction. Oke, kita lihat contoh untuk essay, TOEFL essay. Biasanya di dalam TOEFL itu ada essay juga. Nah, ini adalah salah satu contohnya untuk introduction-nya. TOEFL essay question. Some people prefer to eat at food stands or restaurant. Other people prefer to prepare and eat food at home. Jadi sebagian orang itu lebih suka makan di luar restoran. Sebagian lainnya itu lebih suka masak sendiri dan makan di rumah. Jadi ada dua opsi di sini. Which do you prefer? Nah, yang mana yang Anda lebih sukai? Ini terserah Anda. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Kalau Anda lebih suka makan di luar, Anda akan jelaskan di essay Anda mengapa Anda suka makan di luar. Kalau Anda lebih suka makan di rumah, suka masak sendiri, Anda jelaskan alasan-alasan Anda kenapa suka masak dan makan di rumah. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan itu. Silahkan Anda pilih apa yang lebih Anda sukai, lalu persiapkan argumentasinya. Persiapkan specific reasons and example. Siapkan alasan-alasan yang spesifik beserta contoh-contohnya to support your answer. Di dalam sebuah introduction itu ada restatement and thesis. Nah, di sini ada restatement and thesisnya. People have two options when deciding where to eat. They can prepare meals and eat at home, or they can go out to stands or restaurants. Nah, di sini ada dua option ya. Ada dua jenis opsi, dua jenis pilihan untuk makan. Anda bisa makan di luar atau Anda bisa masak sendiri di rumah. Nah, kemudian I prefer to go out to eat. Nah, di sini adalah jawaban dari pertanyaannya, TOEFL question tadi. Yang mana pilihan kita? I prefer to go to eat. Nah, kemudian kita berikan alasan kenapa kita lebih suka makan di luar. Nah, di sini ada 3 alasan. Because the food is more varied and interesting. Alasan pertama, it is less work for me. Alasan kedua, and it saves time. Alasan ketiga. Nah, 3 alasan ini yang nantinya akan menjadi main idea. Ya, main idea dari body paragraphs yang akan kita tuliskan. Jadi, jika kita menemui TOEFL essay question, kita baca dulu background information-nya. Nah, dalam hal ini adalah memilih apakah makan di luar atau makan di rumah. Kita jawab dulu apa pilihan kita. Kemudian kita pikirkan apa reasoning di balik itu. Apa alasan-alasan kita di balik pilihan jawaban kita. Ini adalah paragraf introduction-nya. Sesuaikan dengan apa yang ditanyakan.
Selanjutnya, body paragraphs. Nah, each body paragraph in your essay introduces a new idea. Jadi masing-masing paragraf itu ada satu idea, ada satu idenya, ada satu topiknya. It should include a thesis statement followed by support and example. Nah, masing-masing paragraf itu ada thesis statement-nya dan diikuti oleh supporting sentences, oleh kalimat-kalimat pendukung dan contoh-contoh. Be sure to use lots of examples. Within and between paragraphs, be sure to use transition words. Gunakan sebanyak-banyaknya contoh, kemudian gunakan juga transition words, baik itu di dalam paragraf atau antar paragraf. Perlu kita perhatikan bahwa every body paragraph contains one main idea. Satu paragraf hanya satu main idea, and then the main idea is in the first sentence. Ya, ingat main idea itu di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Selanjutnya concluding paragraph. Nah, concluding paragraph ini ada wrapping up, ya, ada wrapping up dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, Anda juga boleh memasukkan pendapat Anda sebagai penulis. Nah, yang tidak boleh adalah introducing any new ideas. Jadi tidak lagi kita memperkenalkan ide baru yang tidak pernah masuk di dalam body paragraph sebelumnya. Jadi hanya wrapping up, hanya menyimpulkan yang sudah dituliskan. Oke, selanjutnya a sample of TOEFL outline. Outline ini sangat penting dalam menulis, ya, tidak hanya dalam menulis essay, tapi juga dalam menulis tulisan lainnya seperti artikel ilmiah, seperti skripsi. Outline ini akan membuat tulisan kita menjadi terstruktur dan sistematis. Nah, tanpa outline kita bisa menulis acak dan random. Nah, perlu sekali untuk kita menulis outline sebelum melanjutkan penulisan. Di sini ada contoh TOEFL question, dan kita akan membuat outline-nya. In some countries, teenagers have jobs while they are still students. Di beberapa negara, remaja itu punya pekerjaan, ya. Mereka bekerja sambil sekolah. Do you think this is a good idea? Nah, gimana menurut Anda tentang hal ini? Nah, apakah Anda setuju bahwa teenagers have jobs while they are still students? Atau Anda tidak setuju? Jawabannya itu Anda yang memutuskan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Yang terpenting adalah, jikapun Anda setuju atau tidak setuju, Anda harus punya supporting sentences. Anda harus punya alasan kenapa Anda setuju atau kenapa Anda tidak setuju. Support your opinion by using specific reasons and details. Oke, kita fokus dulu pada outline-nya. In some countries, teenagers have jobs while they are still students. Do you think this is a good idea? Nah, pada kesempatan ini kita support, ya, kita setuju bahwa teenagers itu have jobs while they are still student. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk outline. Satu Romawi ini adalah introduction. It is a good idea for teenagers to have jobs while they are students. Nah, kita menjawab pertanyaan tadi. Ini adalah jawabannya, ya. Kalimat pertama ini adalah jawaban. It is a good idea for teenagers to have jobs while they are students. Kemudian kita berikan alasan kenapa kita menjawab seperti itu. Nah, ini alasannya. Because they can learn about responsibility, they can learn the value of money, and they can learn how to work as a member of a team. Ini adalah alasan-alasannya. Di sini ada tiga, ya, ada tiga alasan di sini. Ketiga alasan ini akan menjadi main idea dari body paragraph kita. Nah, perhatikan di sini alasan pertama adalah because they can learn about responsibility. Yang pertama. Nah, alasan pertama ini menjadi main idea dari body paragraph pertama. Student can learn responsibility. Kemudian alasan kedua, they can learn the value of money. Nah, alasan kedua yang ada pada introduction ini akan menjadi main idea dari body paragraph kedua. Student can learn the value of money. Yang terakhir, they can learn how to work as a member of a team. Nah, maka alasan ketiga ini akan menjadi main idea dari body paragraph ketiga kita. Student can learn how to interact with others. Jadi, apa yang kita buat di dalam introduction ini akan menjadi main idea dari paragraf-paragraf selanjutnya.
body paragraf selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan, ini paragraf 2, body paragraf 1 ya. Students can learn responsibility. Nah, ini main idenya. Kemudian kita perlu supporting sentences, supporting points ya. Apa yang menjadi alasan dan contoh untuk kita menyatakan bahwa students can learn responsibility. Nah, di sini ada 3. They have to come to work on time every day. They must serve customers in a friendly manner. They have to maintain the store shelves with inventory. Jadi ada 3 subpoint yang mendukung pernyataan kita bahwa students can learn responsibility. Kemudian paragraf selanjutnya, student can learn the value of money. Maka kita perlu tentukan apa yang bisa mendukung main idea ini. Nah, di sini ada 2. Students will learn that it takes a lot of time and effort to make money. Students will make wiser choices when buying things with their own money. Nah, 2 main points ini supporting sentences ya, supporting ideas yang mendukung pernyataan kita bahwa students can learn the value of money. Paragraf selanjutnya, students can learn how to interact with others. Nah, maka kita perlu supporting ideas-nya. Di sini ada 2. Student will learn how to compromise with other employees, helping out when someone is sick, etc. Students will learn about the friendship that comes from teamwork, feeling like you can trust others. Jadi ini ada 2 pendukung ya, 2 supporting ideas-nya untuk mendukung pernyataan kita, students can learn how to interact with others. Nah, yang terakhir adalah conclusion. Di dalam conclusion, kita tidak lagi menambahkan hal-hal yang baru, topik yang baru. Nah, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, pada conclusion, it is a valuable experience for teenagers to have jobs while they are students because they will learn to be responsible adults, they will have an appreciation for money, and they will learn about working with others. All of these traits will benefit them throughout their lives. Jadi, ini adalah pengulangan dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh outline. Nah, outline ini akan kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf yang kemudian membangun esai kita. Oke, mari kita mulai dengan introduction. Ini adalah introduction-nya, menjawab pertanyaan TOEFL question tadi, bahwa kita setuju teenagers itu having jobs while they are students. Kemudian kita sampaikan juga alasannya, karena they can learn about responsibility, they can learn the value of money, and they can learn how to work as a member of a team. Selanjutnya, ini adalah outline. Yang di atas ini adalah outline kita. Body paragraph 1, students can learn responsibility. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita kembangkan. Ya, ada 3 points yang akan kita kembangkan di sini. Nah, ini adalah contoh dari paragraf ya, yang sudah kita kembangkan. When teenagers have jobs while they are students, they can learn how to be responsible. Nah, kita lihat ini adalah thesis statement-nya. Ya, ini inti yang ingin disampaikan pada paragraf ini. Seperti yang kita sudah buat di outline, adalah tentang responsibility. Nah, kemudian kita kembangkan ketiga aspek ini yang di bawah ini. Pertama, they have to come to work on time every day. Nah, kita kembangkan kenapa mereka itu bisa belajar tentang tanggung jawab dengan datang ke tempat kerja setiap hari. As an employee, you must follow a weekly schedule. This means you have to come to work on time. If you're scheduled to begin work at 8 a.m. on a Saturday morning, you have to be there at 8 a.m. It doesn't matter if you went to a party the night before and do not want to get up, you have to get up. Your boss is relying on you to do your job. Jadi kita punya beberapa kalimat di sini yang menyatakan bahwa students itu harus datang ke tempat kerja on time setiap harinya. Nah, kita kembangkan menjadi beberapa kalimat. Kita carilah kalimat yang mendukung pernyataan kita pada outline ini. Yang kedua, they must serve customers in a friendly manner. Nah, kita kembangkan lagi kalimat-kalimatnya. As an employee, you also learn that you must serve the customer
in a friendly manner. If you're not friendly, the store may lose business and you may lose your job. Ini adalah kalimat-kalimat pendukung ya yang sudah kita kembangkan dari subpoint 2. Kemudian ke subpoint yang ketiga, they have to maintain the store shelves with inventory. Kita kembangkan lagi apa yang menjadi inti dari subpoint yang ketiga ini. Finally, an employee is responsible for maintaining the store shelves with inventory. If you work in a department store, you have to keep the shelves filled with merchandise. The products that have to be priced and placed on the shelves. If the shelves look empty, customers may get a bad impression of the store and may not continue to shop there. Nah, ini adalah kalimat pendukung dari subpoint yang ketiga. Mengapa mereka harus maintain the store shelf with inventory? Nah, yang terakhir, concluding sentence untuk paragraf ini. It is good for students to learn responsibility when they are young because it will benefit them as they get older. Nah, selesailah satu body paragraf kita dari outline yang sudah kita buat. Jadi ada outline-nya, lalu kita kembangkan paragraf itu berdasarkan outline yang sudah kita buat. Oke, paragraf selanjutnya. Ini adalah outline yang sudah kita buat. Students can learn the value of money. Akan kita kembangkan menjadi sebuah thesis statement. Another benefit to teenagers working is that they will learn the value of money. Ini adalah thesis statement-nya. Maka kalimat-kalimat setelah ini, supporting sentences-nya, itu adalah tentang thesis statement ini. Nah, mari kita lihat poin pertama, ya, subpoint pertama yang mendukung thesis statement kita, main idea kita. Student will learn that it takes a lot of time and effort to make money. Kita kembangkan subpoint ini menjadi beberapa kalimat. Often students get money from their parents, but they do not realize how hard their parents work for that money. When students work, they begin to appreciate how difficult it can be to make. They also realize that money doesn't grow on trees, as some students seem to believe when asking their parents for money. Nah, ini adalah kalimat-kalimat ya yang mendukung pernyataan kita bahwa students will learn that it takes a lot of time and effort to make money. Ini adalah kalimat-kalimat yang membangun pernyataan tersebut. Nah, yang kedua poinnya adalah students will make wiser choices when buying things with their own money. Nah, kita kembangkan lagi ini menjadi beberapa paragraf. Another reason it is good for students to work is that they will make wiser choices when they use their own money to buy things. For example, if students work 20 hours per week at $7 per hour, they will make $140 per week. In 1 month, that is about $540. Perhaps a student will think twice about spending $120 for a pair of tennis shoes or $350 for a stereo system when she or he has had to work very hard for that money. Nah, ini adalah supporting sentences untuk poin kedua. Dan terakhir, kita buat kesimpulan. On the other hand, when students do spend money for personal objects, they will appreciate them more than if they had gotten the money from their parents. Oke, kita selesai dengan satu paragraf, body paragraf kita berdasarkan outline yang sudah kita buat. Ini adalah body paragraf selanjutnya. Student can learn how to interact with others. Nah, kita buatlah menjadi main idea. Finally, working teenagers learn from being members of a team. Nah, ada dua sub-points di sini. Yang pertama, student will learn how to compromise with other employees, helping out when someone is sick, etc. Nah, ini kita kembangkan menjadi beberapa kalimat. As employees, students learn to work with others and help one another. For example, if someone is sick, you may be asked to help out. In addition, other employees will depend on you to do your share of the work. If one person does not do his or her job, other employees may have to do extra work to compensate. Students will learn very quickly that it is not good teamwork to expect others to do your work. Nah, ini sudah kita kembangkan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa students will learn how to compromise with other employees.
Nah, kemudian yang terakhir, students will learn about the friendship that comes from teamwork, feeling like you can trust others. Kita kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat. Finally, students will develop friendship with other employees because they have learned to count on each other. Nah, kemudian terakhir kita simpulkan. Working as a member of a team will build strong character in student. Nah, jadi kita sudah selesaikan satu paragraf, sudah kita kembangkan paragraf ini berdasarkan outline yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita sudah punya beberapa body paragraph. Nah, yang terakhir, conclusion. To conclude, it is a valuable experience for teenagers who have jobs while they are students because they will learn to be responsible adults. They will have an appreciation for money and they will learn about working with others. These experiences will help them grow into adulthood and benefit them throughout their lives. Nah, lihat di dalam conclusion ini tidak ada pengulangan ide baru. Semuanya adalah hal-hal yang sudah dibahas di paragraf-paragraf sebelum. Jadi kita sudah punya introduction, kita sudah punya 3 body paragraphs, dan kita sudah punya conclusion. Kita sudah menyelesaikan satu essay dengan baik. Selanjutnya, kita bisa mengecek semua materi ini di dalam buku English for Computer Science. Di sana dibahas tentang essay writing. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.